Kamu sudah pernah lihat ini kah? Tapi ketika kita mau jaga ini semua, perjuangannya berat sekali. Hutan Papua sedang dirusak oligarki. Hutan kami dipatok-patok oleh korporasi. Emas dikeruk, sungai dan sumber air dicemari. Belum lagi proyek food estate yang katanya untuk ketahanan pangan nasional. Tapi justru bikin kitong pangan lokal makin tersingkir dan hak hidup kami terancam. Menteri-menteri Prabowo kasih lepas dan kapling-kapling hutan Papua. Katanya terhadap penduduk yang bermukim di sana. Dong kira Papua tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Di kesempatan kali ini saya mau kasih tahu kamu soal hutan Papua. Saya Rosio, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia. Saya perempuan adat suku Me, lahir dan besar di Tanah Amungsa, Timika. Saya tumbuh melihat hutan bukan sekedar bentangan hijau, tapi sumber kehidupan, tempat kami belajar keseimbangan dan mengambil tanpa merusak. Tapi saat ini pemerintah obrol perizinan, perusahaan ramai-ramai datang, bahkan ada yang di-backing orang-orang berseragam. Katanya atas nama pembangunan. Padahal yang terjadi adalah perampasan wilayah hidup. Sumber daya alam kami dikeruk habis, masyarakat adat Papua ditinggalkan dengan luka dan tangis. Saya lihat sendiri, perempuan adat tetap tegar di tengah keberingasan yang merusak tanah Papua. Hari ini saya mau cerita tentang ketangguhan perempuan adat Papua. Hutan Papua adalah salah satu benteng terakhir Indonesia, bahkan dunia, dalam menghadapi krisis iklim. Bukan rahasia, hutan di Sumatera dan Kalimantan sudah rusak. Tapi apa masyarakatnya sejahtera? Banyak yang tidak tuh. Masyarakatnya malah kena kabut asap dan banjir, sementara oligarkinya berpesta. Hingga 2019, lebih dari 168.000 hektar hutan alam Papua sudah dikonversi jadi sawit, setara hampir 3 kali luas DKI Jakarta. Izin-izin itu dibilang atas nama pembangunan, tapi Greenpeace temukan pelanggaran di 25 dari 32 perusahaan yang beroperasi di sini. Bahkan nama-nama besar dari menteri sampai anggota DPR tercatat di perusahaan yang dapat izin itu. Mereka berdiri di atas tanah kami, menukar hutan dengan janji investasi. Sudah lama kitong hutan diserbu dari semua arah. Sejak 1967, perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa beroperasi di Tanah Amume dan Kamoro tempat saya lahir. Belum lagi sawit yang ancam suku Ayu, food estate dan kebun tebu di Merauke, dan tambang nikel di Raja Ampat. Papua dikeruk alamnya, tapi masyarakatnya tetap miskin toh. Hubungan antara hutan Papua dan perempuan adat sangat erat. Saya sendiri sudah menjadi mama, dan kerusakan di tanah Papua seringkali membuat satu merenung. Bagaimana sebuah anak dan anak-anak lainnya akan menjalani hidup ke depannya jika hutan terus ditebangi? Apakah mereka masih akan bisa melihat hutan dan hidup ditopang dari sana? Atau akan kelaparan dan menderita dengan kehancuran yang terjadi begitu masif sekali hingga saat ini? Sebagai perempuan suku Me, saya diajarkan untuk melihat bahwa tanah adalah sumber kehidupan. Kita biasa bilang bahwa dalam bahasa Me, maki kau konaukai, tanah adalah ibunda. Tempat berkebun, tanah adalah warisan, sehingga tanah itu tidak boleh dijual. Karena dipercaya ada roh-roh dari para leluhur yang tinggal dan bersemayam di danau, gunung, dan hutan. Hidup kami bergantung pada alam dan adat istiadat leluhur yang hingga hari ini sangat kental. Suku Me punya satu filosofi yang sudah ada dari kita bapak dan mama sana tentang do melihat, gai berpikir, ekowai bertindak. Filosofi ini ingin memberitahu atau mengajarkan tentang sebelum bertindak itu kita harusnya bisa berpikir apa dampak yang akan terjadi ke depannya.
Pelepasan tanah terjadi di mana-mana. Orang memperjualbelikan tanah itu dengan sangat mudah sekali. Saya jadi ingat karena saya lahir dan besar di Timika. Dulu waktu saya kecil tuh ada Bapak Uskup John Philip Saklin. Bapak selalu bilang bahwa tanah itu tidak untuk diperjualbelikan. Tapi yang terjadi sekarang di Mewodide khususnya, orang sangat mudah sekali menjual tanah. Apakah dong terpikir kah soal dong punya generasi yang akan datang seperti apa? Bagaimana dong mencari pundi-pundi uang itu untuk dong punya anak dan cucunya? Mereka tidak memikirkan itu. Saya sebagai perempuan Me atau Meyagamo, saya berharap kita tetap menjadi pelita kehidupan dan berani untuk terus menyuarakan dan bicara soal tanah. Karena kalau bukan kau yang bicara, siapa lagi? Di semua kampung di Papua, perempuan itu bukan hanya sebagai seorang mama saja. Tapi perempuan ini menjadi penjaga hutan dan juga menjadi orang yang bisa dibilang mereka adalah tulang punggung keluarga. Mereka sangat banting tulang sekali untuk kesejahteraan kehidupannya dong punya anak. Dan bahkan di saya punya tempat sendiri, kalau pergi ke daerah pegunungan, pasti melihat mama-mama tuh dong ke kebun atau ke misalnya mereka pergi bercocok tanam, pasti membawa anaknya dalam noken. Sayangnya, suara dari perempuan adat itu tidak banyak didengar. Baik dalam mereka punya honai dan dalam komunitas-komunitas adatnya, mereka sangat minim sekali dan sangat termarginalkan untuk suaranya itu terdengar. Padahal ketika hutan rusak, perempuan yang menanggung beban kehilangan segalanya. Mulai dari makanan, yang biasanya kan makan seperti ubi lah, sagu itu mulai habis dan hilang. Dan air yang dulunya jernih yang biasanya dinikmati begitu saja, tiba-tiba sudah tercemar karena limbah dan aliran-aliran sawit. Obat yang dulu hanya pergi ke hutan dan ambil begitu saja sangatlah herbal. Dan identitas budaya itu semua akan hilang begitu saja. Kalau hutan habis atau hilang, kamu bikin noken dari rafia kah? Meskipun dibikin menderita terus-terusan, masyarakat adat Papua tetap melawan. Ada yang berjuang lewat pengadilan, seperti masyarakat Auyu yang menggugat pemerintah karena izin sawit, masyarakat adat dari Merauke yang menguji pasal PSN ke Mahkamah Konstitusi, ada juga yang berjuang demi pengakuan hutan adat, seperti masyarakat adat Tehit Knasaimos. Kita anak muda juga tidak boleh diam saja. Apa yang saya dan perempuan serta anak muda Papua rasakan ternyata juga jadi pengalaman kolektif masyarakat adat di berbagai belahan bumi. September lalu, saya terlibat di acara Forest Defender Camp yang digelar Greenpeace, Bentara Papua, dan anak muda adat Knasaimos di hutan adat Knasaimos, Kampung Sira, Sorong Selatan. Anak muda adat dari Papua, Amazon, Cekungan Kongo, serta Sabah dan Sarawak berkumpul. Dari 4 hari camp itu saya dengar, ternyata tong sama-sama hadapi tantangan untuk jaga hutan agar tidak dirusak oleh korporasi. Teman-teman yang berkumpul merumuskan dan menyepakati seruan yang disebut Deklarasi Sira. Deklarasi ini menuntut para pemimpin dunia untuk perhatikan 7 isu penting. Pertama, pengakuan dan perlindungan hak. Kemudian, partisipasi bermakna dan kepemimpinan masyarakat adat, serta keadilan gender, juga penghentian kekerasan termasuk oleh militer dan perusahaan, dukungan untuk solusi yang dipimpin masyarakat adat, serta akuntabilitas global dan integritas masyarakat sipil. Dari Papua, saya akan membawa pesan dan tuntutan pemuda adat lintas negara ini ke COP30 di Belém, Brasil. COP30, barang apa itu? Jadi sebentar lagi para pemimpin dunia akan berkumpul di Brasil di pertemuan COP30 Forum Negara-Negara Anggota Konferensi Iklim PBB untuk bahas persoalan iklim. Tahun ini digelar di Belém, kota di tepi Amazon, hutan hujan besar seperti di Papua. Karena itu COP30 akan jadi COP penting dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, dunia tak bisa lagi tutup telinga dari kenyataan ini. Bahwa tanpa masyarakat adat tidak ada solusi iklim. Karena kitorang garda terdepan pelindung hutan. Kitong ingin COP30 jadi titik balik, bukan cuma bicara tipu-tipu. Tapi mengakui peran nyata masyarakat adat, termasuk peran penting perempuan adat, pemuda adat,
serta pengetahuan leluhur dalam menjaga keanekaragaman hayati dunia. Dunia mau jaga hutan tapi terlibatkan masyarakat adat? Terbisalah. Masyarakat adat harus diakui dan dilibatkan dalam tiap keputusan penting ini. Tahun ini juga ada pendanaan global baru bernama Tropical Forest Forever Facility atau TFFF. Lain kali saya jelaskan karena ini cukup bikin pusing. Intinya dana ini katanya untuk bantu masyarakat adat jaga hutan mereka. Tapi bagi kitong, bantuan bukan hanya soal uangnya, tapi soal kepercayaan yang diberikan. Jangan lagi ada solusi tipu-tipu atau dana yang dinegosiasikan tanpa dengar suara kami. Kitong yang paling tahu bagaimana menjaga hutan. Jadi, biarkan kitong menentukan sendiri bagaimana kitong cara jaga hutan. Tong masyarakat adat terdatang ke COP30 untuk minta kampu belas kasihan. Tong datang untuk menuntut pengakuan. Kitong mau supaya dunia berhenti bicara tentang penyelamatan bumi tanpa menyebut kami punya nama, masyarakat adat. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jika dong berhenti bernafas, dunia pun akan kehilangan nyawanya. Jadi kepada para pemimpin dunia, kitong hanya ingin berkata, jangan ajari kami tentang solusi iklim. Karena kami sudah jaga alam sejak sebelum dunia kenal kata krisis. Kitong telah mau berjuang sendiri. Tong perlukan punya bantuan. Iyo, ko. Apalagi kan generasi muda yang akan menjadi pewaris akhir dari kerusakan ini. Ikuti sapu perjuangan ke COP30 Brasil dan mari suarakan isu ini sama-sama. Jangan lupa untuk terus desak pemerintah Indonesia dan DPR RI supaya segera sahkan RUU Masyarakat Adat.